Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Kusuma Hati dengan NIM K8421023 dari Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi FKIP UNS Angkatan 2021. Tujuan dari adanya video ini yaitu untuk memenuhi penugasan mata kuliah Teknologi Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dosen Gufranuddin SPD MSOS. Selain itu, tujuan dari video ini adalah untuk menambah wawasan sahabat Susaidu mengenai materi sosiologi yang akan kita bahas. Apa sih yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas kali ini adalah dampak positif dan negatif dari konflik sosial. Wah, menarik bukan? Seperti apa ya kira-kira penjelasannya? Baiklah, tonton video ini sampai selesai ya. Pernah tidak sih sahabat Susaidu merasakan konflik baik antar individu ataupun kelompok? Nah, kira-kira apa aja sih dampaknya? Nah, konflik adalah suatu proses hubungan antara individu atau dua orang lebih berkelompok yang di dalamnya terjadi pertentangan atau perselisihan sehingga saling menyingkirkan dan menghancurkan satu sama lain. Nah, konflik ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan, baik itu pendapat ataupun kepentingan yang lain. Kira-kira apa ya dampak dari adanya konflik? Nah, berikut akan saya jelaskan mengenai apa sih dampak dari konflik sosial. Baik, konflik mempunyai dampak positif dan juga negatif. Kita akan membahas yang negatif dulu ya. Yang pertama, konflik dapat menyebabkan retaknya hubungan antara individu dan kelompok. Kenapa? Konflik menjauhkan interaksi antara individu ataupun kelompok. Hal ini terjadi karena perpecahan dan adanya ketidakcocokan sehingga timbullah rasa tidak nyaman dan akhirnya memilih untuk saling menjauh. Yang kedua, kerusakan material dan korban jiwa. Nah, konflik yang bersifat kekerasan seringkali menimbulkan kericuhan. Akibatnya, banyak fasilitas dan sarana prasarana yang hancur ataupun rusak, baik itu milik umum ataupun pribadi. Selain itu juga konflik dapat menimbulkan korban jiwa. Misalnya saja pada tragedi Kanjuruhan yang terjadi di stadion. Antara supporter bola yang ingin keluar dari stadion namun terhalang oleh adanya aturan dari aparat sehingga suasana tidak kondusif hingga menewaskan ratusan korban jiwa. Yang ketiga, perubahan kepribadian pada diri individu. Konflik juga dapat merubah sifat dari individu loh teman-teman. Hal ini karena apa? Adanya rasa kecurigaan, prasangka, dan kebencian hingga kecemasan dari adanya konflik yang ditakutkan akan terjadi lagi. Selanjutnya, dominasi pada kelompok yang lebih berkuasa. Konflik yang melibatkan lebih dari dua kelompok akan terjadi persaingan dan tiap kelompok akan berupaya untuk saling mendominasi dan tidak ingin dikalahkan. Oh ya, sahabat Susaidu, konflik tidak selalu memberikan dampak negatif loh, adapun dampak positifnya. Apa saja? Yang pertama, menguatkan solidaritas kelompok. Dari adanya konflik sosial yang terjadi, maka masyarakat ataupun kelompok akan saling menguatkan dan jika ada persaingan akan dilakukan secara benar, maka keselarasan dan keharmonisan akan tercipta. Yang kedua, menghidupkan kembali norma-norma ataupun menciptakan norma-norma yang baru. Terjadinya konflik dapat menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat akan nilai dan norma, sehingga dapat membawa mereka untuk ke arah yang lebih baik dalam mengelola kehidupan di masyarakat. Yang ketiga, memperjelas aspek kehidupan yang belum jelas. Sobat Susaidu, ketika ada kebijakan di masyarakat yang belum jelas, maka akan menimbulkan perdebatan. Untuk itu, konflik di sini berperan untuk menelaah dan memperbaiki kekurangan dari kebijakan yang belum jelas. Yang keempat, munculnya kompromi baru apabila pihak yang berkonflik dalam kekuatan yang seimbang. Terjadinya kesadaran dari salah satu kelompok untuk bersatu kembali dan melupakan masalah yang berlalu dapat membangun sebuah peradaban dan juga dinamika masyarakat yang lebih baik. Yang terakhir, munculnya pribadi-pribadi yang kuat dan tahan uji dalam menghadapi berbagai situasi konflik. Dari adanya konflik yang pernah dirasakan oleh individu ataupun kelompok, maka akan memberikan pengalaman pada mereka sehingga ketika suatu saat menghadapi masalah, mereka akan lebih kuat dan juga dapat beradaptasi lagi terhadap adanya suatu konflik. Jadi, dampak dari konflik sosial di masyarakat tidak hanya dinilai dari sisi negatif saja, tetapi ada juga dampak positif dari konflik, yaitu dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Namun, alangkah lebih baik jika kita dapat menjaga keselarasan dan menghindari perselisihan agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari materi dampak positif dan negatif konflik sosial. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di belajar sosiologi berikutnya. Sosiologi mudah dan menyenangkan bersama Susaidu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.